Selamat datang. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, subtema 2, gangguan pada sistem peredaran darah, pembelajaran 1 oleh Pak Catur Putra Indra Septiawan. Nah, ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui mencermati pembacaan pantun dalam Zoom, peserta didik dapat membuat pantun dengan baik. Yang kedua, melalui mencermati pembacaan pantun dalam Zoom, peserta didik dapat menyebutkan 2 amanat dari sebuah pantun dengan tepat. Yang ketiga, melalui praktek langsung, peserta didik dapat membuat pantun nasihat dengan tepat melalui Google Form yang di-share melalui WhatsApp Group atau Google Classroom. Yang keempat, melalui presentasi di dalam Zoom, peserta didik dapat mengidentifikasi amanat pantun yang dibuat dengan tepat. Yang kelima, melalui mencermati media PowerPoint, melalui share screen Zoom meeting tentang gangguan peredaran darah, peserta didik dapat menyebutkan 3 gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang keenam, melalui mencermati media PowerPoint, melalui share screen Zoom meeting tentang gangguan peredaran darah, peserta didik dapat menjelaskan penyebab gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketujuh, melalui mencermati gambar organ peredaran darah, peserta didik dapat membuat peta pikiran gangguan kerja organ peredaran darah dengan tepat melalui Google Form yang di-share melalui WhatsApp Group atau Google Classroom. Yang terakhir, melalui presentasi di dalam Zoom, peserta didik dapat mengkomunikasikan berbagai gangguan organ peredaran darah dengan jelas. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, pantun. Yang kedua, gangguan peredaran darah. Wah, hari ini ternyata cuacanya cerah ya. Jalan-jalan keliling kompleks sekitar. Di perjalanan, Andi menemukan sebuah selebaran kertas. Lalu ia mengambilnya dan dibawanya melanjutkan perjalanan. Wah, apa ya ini? Kok ada 4 baris dan mengandung makna tertentu pada selebaran kertas ini? Tak sengaja, Andi bertemu dengan Desi. Dan Andi pun bertanya tentang perihal yang ia temukan. Halo Desi, apa kabar? Des, aku tadi menemukan sesuatu di perjalanan. Kabar baik Andi, kamu menemukan apa? Menemukan selebaran ini. Di dalamnya ada 4 baris kalimat dan mengandung makna tertentu. Apakah kamu tahu apa ini? Apa ya Andi? Coba aku lihat dulu. Kita tanya teman-teman di rumah yuk. Apakah kalian tahu? Dalam selebaran ini terdapat 8-12 suku kata. Tiap baris memiliki sambaran dan isi. Lalu berima A, B, A, B. Apa sebaiknya kita tanya ke Pak Setio ya? Boleh juga Des. Yuk ke rumah Pak Setio. Dan mereka pun berjalan menuju ke rumah Pak Setio. Hai Andi, hai Desi, mau kemana kalian? Saya mau bertemu Bapak, mau menanyakan perihal kertas yang ditemukan Andi, Pak. Dalam selebaran itu, Pak, terdapat 8-12 kata. Kata di tiap baris memiliki sambaran dan isi, lalu prima AB. Mana? Coba Bapak lihat kertasnya. Oh, ternyata ini adalah sebuah pantun. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tadi. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Kertas yang kalian temukan adalah sebuah pantun. Oh, pantun ya Pak. Loh, kalian apa sudah lupa dengan pelajaran mengenai pantun? Sudah Pak. Anak-anak, apakah kalian tahu apa isi dan amanat pantun yang ditemukan Andi? Coba kita lihat kembali pantun yang ditemukan Andi. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya.
Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Isi dari pantun tersebut adalah nasihat agar kita menjadi anak pandai. Amanat pantun tersebut adalah kita harus rajin belajar agar memiliki banyak teman. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan mengenai isi dan amanat pantun. Isi adalah larik ketiga dan keempat sebuah pantun yang mengandung inti maksud dari pantun tersebut. Amanat pantun adalah hal yang dapat dijadikan pelajaran atau pesan yang terdapat pada pantun tersebut dan biasanya terletak pada isi, yaitu baris ketiga dan keempat. Bagaimana? Apakah anak-anak di rumah sudah memahami? Jika anak-anak belum paham mengenai isi dan amanat pantun, kalian boleh mengakses website ini ya. Nanti Bapak akan berikan melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Terima kasih ya Pak Setio atas penjelasannya. Sekarang saya sudah paham Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Pembelajaran hari ini saya sangat bahagia karena sudah tahu apa itu isi dan amanat pantun. Iya, sama-sama. Jangan sampai lupa lagi ya. Tak terasa udah lama ya. Pulang yuk, Des. Ayo, Di. Dah, Pak Setio. Terima kasih. Setelah melihat video tentang pantun, ayo buatlah pantun dan carilah amanatnya. Kerjakan di LKPD 1. Apa saja gangguan peredaran darah? Yang pertama, jantung koroner. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, hipotensi. Dan yang terakhir, varises. Jantung koroner ditandai dengan penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, antara lain lemak dan zat kapur. Hal ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Hipertensi, kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mHg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, dan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor penyebab hipertensi, yang pertama usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Hipotensi, penderita kelainan ini memiliki tekanan darahnya berada di bawah normal. Pengembalian darah ke jantung berkurang akibat kerja jantung menurun. Penyebabnya perubahan posisi tubuh dari jongkok menjadi berdiri. Saat jongkok, darah tertimbun di pembuluh balik pada kaki sehingga pengembalian darah ke jantung lambat. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh berkurangnya volume darah akibat pendarahan atau muntaber. Gejala yang biasa timbul adalah pusing, lesu, penglihatan berkunang-kunang, dan sering pingsan. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Varises juga ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, dan lelah di bagian tungkai. Faktor penyebabnya keturunan, terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus, adanya gangguan, atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Setelah mempelajari gangguan peredaran darah dan penyebabnya, ayo kerjakan LKPD 2. Sekian dan terima kasih.